Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan tugas mata kuliah pengenalan ilmu komputer dengan topik pengenalan teknologi informasi. Pertama, perkenalkan, nama saya Irmayana. Saya dari kelas PTIKD. Materi pengenalan teknologi informasi yaitu definisi sistem informasi, teknologi informasi, definisi teknologi informasi, peranan teknologi informasi, perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, dan kebijakan nasional bidang teknologi informasi. Materi yang pertama, definisi sistem informasi. Menurut Alter 1992, sistem informasi adalah kombinasi antara prosedur kerja, informasi, orang, dan teknologi informasi yang diorganisasikan untuk mencapai tujuan dalam sebuah organisasi. Menurut Hall 2001, sistem informasi adalah sebuah rangkaian prosedur formal di mana data dikelompokkan, diproses menjadi informasi dan didistribusikan kepada pemakai. Menurut Wilkinson, sistem informasi adalah kerangka kerja yang mengkoordinasikan sumber daya manusia dan komputer untuk mengubah masukan atau input menjadi keluaran atau informasi guna mencapai sasaran-sasaran perusahaan. Dari definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa sistem informasi adalah sistem yang mencakup semua komponen yang mempunyai keterkaitan antara komponen yang satu dengan komponen yang lain yang bertujuan untuk menghasilkan suatu informasi dalam bidang tertentu. Materi yang kedua yaitu teknologi informasi. Istilah teknologi informasi atau information technology atau IT mulai populer di akhir dekade 70-an. Istilah teknologi informasi lebih berorientasi ke teknologinya. Teknologi informasi adalah sistem atau sistem bagian dari sistem informasi. Teknologi informasi dapat berupa teknologi yang dapat menghasilkan informasi, yakni teknologi komputer dan teknologi komunikasi. Materi ketiga, definisi teknologi informasi. Secara umum, teknologi informasi adalah teknologi yang membantu manusia dalam membuat, mengubah, menyimpan, mengkomunikasikan, dan menyebarkan informasi. Teknologi informasi mencakup semua perangkat keras, perangkat lunak, kandungan isi, dan infrastruktur komputer dan telekomunikasi. Teknologi informasi melakukan berbagai hal, di antaranya manajemen data, jaringan, rekayasa perangkat keras, komputer, desain perangkat lunak, dan administrasi sistem secara keseluruhan. Materi yang keempat yaitu peranan teknologi informasi. Secara garis besar dapat dikatakan bahwa teknologi informasi menggantikan peran manusia, artinya teknologi informasi melakukan otomasi terhadap suatu tugas atau proses. Teknologi memperkuat peran manusia, artinya teknologi dapat menyajikan informasi terhadap suatu tugas atau proses. Teknologi informasi berperan dalam restrukturisasi terhadap peran manusia, artinya teknologi berperan dalam melakukan perubahan-perubahan terhadap sesumpulan tugas atau proses. Adapun kecenderungan teknologi informasi terhadap sistem informasi yang dikemukakan oleh Alter, yaitu A. Peningkatan kecepatan dan kapasitas komponen-komponen elektronik. B. Persediaan informasi dalam bentuk digital semakin banyak. C. Portabilitas peralatan-peralatan elektronis semakin meningkat. D. Konektivitas meningkat. E. Kemudahan pemakaian meningkat. Dan F. Ketidakmampuan mengotomasikan logika masih berlanjut. Materi yang kelima yaitu perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Pertama adalah temuan telepon oleh Alexander Graham Bell pada tahun 1875. Temuan ini kemudian berkembang menjadi pengadaan jaringan komunikasi dengan kabel yang meliputi seluruh daratan Amerika.
Bahkan kemudian diikuti pemasangan kabel komunikasi transatlantik. Memasuki abad ke-20 tahun 1910 sampai 1920, perkembangan teknologi informasi dan komunikasi ditandai dengan sebuah transmisi suara tanpa kabel melalui siaran radio AM yang pertama. Kemudian diikuti dengan transmisi audio visual tanpa kabel yang berwujud siaran televisi pada tahun 1940-an. Kemudian muncul komputer elektronik yang berkembang seiring perkembangan TIC, berevolusi pada tahun 1943, lalu diikuti oleh tahapan miniaturisasi komponen elektronik melalui penemuan transistor pada tahun 1947 dan rangkaian terpadu pada tahun 1957. Miniaturisasi komponen elektronik melalui penciptaan rangkaian terpadu pada puncaknya melahirkan mikroproses. Mikroproses inilah yang menjadi otak perangkat keras komputer dan terus berevolusi sampai sekarang. Perangkat elektronik berkembang pesat dari teknologi analog menjadi teknologi digital. Digitalisasi perangkat telekomunikasi kemudian berkonvergensi dengan perangkat komputer yang sejak awal merupakan perangkat yang mengadopsi teknologi digital. Produk hasil konvergensi inilah yang muncul dalam bentuk telepon seluler. Di atas infrastruktur telekomunikasi dan komputasi ini berupa multimedia mendapatkan tempat yang tepat untuk berkembang. Materi yang keenam yaitu kebijakan nasional di bidang teknologi informasi. Di antaranya, 1. Infrastruktur informasi. Infrastruktur informasi terdiri dari beberapa aspek yaitu A. Jaringan fisik yang berfungsi sebagai jalan raya informasi, baik pada tingkat jaringan tulang punggung maupun tingkat akses pelanggan. B. Menekankan pada kemanfaatan sebesar-besarnya pengelolaan sumber informasi bagi seluruh komponen masyarakat. C. Pengembangan perangkat keras baik di sisi jaringan maupun di sisi terminal. Yang kedua yaitu perangkat lunak. Pengembangan perangkat lunak diarahkan pada realisasi sistem aplikasi yang mampu menunjang proses transaksi ekonomi yang cepat dan aman, serta pengambilan keputusan yang benar dan cepat. Harga yang terjangkau dan daya saing pada tingkat internasional merupakan salah satu kriteria yang dipersyaratkan, khususnya mendukung kebijakan substitusi impor. Yang ketiga yaitu kandungan informasi atau information content. Kegiatan pengembangan kandungan informasi bertujuan untuk melakukan penataan, penyimpanan, dan pengolahan informasi yang diperlukan untuk meningkatkan efisiensi proses pengembangan, pengorganisasian, pencarian, dan pendistribusian informasi. Yang keempat yaitu pengembangan sumber daya manusia dan kelembagaan. Dalam pengembangan sumber daya manusia, diperlukan upaya peningkatan kemandirian dan keunggulan, yang salah satunya dengan mengembangkan sistem pendidikan dan pelatihan untuk membentuk keahlian dan keterampilan masyarakat dan peneliti dalam bidang teknologi yang strategi, serta mengantisipasi timbulnya kesenjangan keahlian sebagai akibat kemajuan teknologi. Yang kelima yaitu pengembangan regulasi dan standarisasi. Kementerian Negara Riset dan Teknologi 2006. Penyelesaian rancangan undang-undang tentang informasi dan transaksi elektronik dan berbagai undang-undang yang lain dapat mendorong pertumbuhan aplikasi teknologi informasi yang sangatlah diharapkan realisasinya pada tahun 2005 sampai 2025. Termasuk dalam kerangka regulasi ini adalah mempercepat terlaksananya proses kompetisi yang sebenar-benarnya dalam penyediaan jasa telekomunikasi sehingga dapat memberikan perbaikan kondisi layanan, kemudahan bagi pengguna jasa, serta harga yang ekonomis. Demikianlah
hasil presentasi saya mengenai pengenalan sistem informasi. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.